Namo Buddhaya, Om Kululien Sen Siti Hom. Bersama dengan saya Natalina Stianingsih akan mengulas mengenai buku Mustika Pedang Yogi. Kali ini yang akan saya bahas adalah bab mengenai 3 buah mangkok dan pedang Mustika Yogi. Pedang Mustika Yogi adalah cara untuk melindungi sila samaya yang ada di tengah-tengah rutinitas hidup. Bagaimana cara pedang Mustika Yogi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah dengan sadhana pangan. Pangan di sini sebagai energi. Kemudian yang kedua adalah sadhana sandang, di mana jubah sebagai baju perisai. Yang ketiga, sadhana ucapan, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita harus sering membaca mantra untuk membersihkan ucapan sendiri, bertutur kata yang lembut, saleh, dan jujur. Yang keempat adalah sadhana tubuh, yang bisa dilakukan dengan mahanamaskara dan pradaksina. Kemudian ada sadhana pikiran, yaitu selalu mengkondisikan pikiran kita dalam kondisi samadhi. Yang selanjutnya adalah sadhana dharma, di mana kita berusaha untuk menekuni dharma. Yang ketujuh ada sadhana kesejahteraan umat, di mana kita mengutamakan kesejahteraan umat, menaruh rasa kasih pada makhluk, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian yang kedelapan ada sadhana mahakaruna, yaitu dengan menganggap musuh sebagai orang tua kita. Kemudian kita juga rajin berderma dan merelakan keduniawian. Nah, jadi itu adalah 8 mustika pedang yogi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara itu, apa sih makna dari kehidupan manusia? Maknanya adalah untuk mencapai kebudayaan dan mensejahterakan sesama umat. Bagaimana cara untuk meraihnya? Bisa dengan cara 1. Tidak melekat pada duniawi. 2. Kuasai cara pemanunggalan diri dengan cahaya suci. 3. Kuasai cara mencapai tingkat catur Arya. 4. Kuasai cara mencapai paripurna kebudayaan. 5. Kuasai cara leluasa bebas bergerak. Nah, untuk mencapai tingkat kebudayaan ini, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita mesti melindungi sila samaya. Nah, sila samaya ini bisa dikategorikan bagaikan 3 buah mangkok. Nah, 3 buah mangkok ini apa sih? Akan kita kupas ya. Sebelumnya, kita harus selalu mengingat sebuah kalimat. Anda mesti melindungi sila samaya dengan mempertaruhkan nyawa. Anda mesti melindungi sila samaya dengan mempertaruhkan nyawa. Anda mesti melindungi sila samaya dengan mempertaruhkan nyawa. Kenapa ini saya ulang hingga 3 kali? Sebenarnya dari kalimat ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa sila samaya adalah dasar dari moksa. Moksa jauh lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Apa yang kita perbuat harus berdasarkan dharma dan sila samaya. Barulah pahala kita, prajna dan sambara kita bisa terhimpun. Nah, di dunia ini sebenarnya ada 3 kategori manusia yang tidak akan pernah bisa mencapai moksa. Apa saja itu? Yang pertama, tidak berniat mencapai moksa. Yang kedua, selalu melakukan perbuatan menyimpang dari dharma. Yang ketiga, lubuk hati penuh pancakasaya.
Nah, manusia dengan 3 kategori itu selamanya tidak akan pernah mencapai moksa. Lalu, bagaimana dengan kisah 3 buah mangkok? Nah, kisah 3 buah mangkok ini akan kita peragakan. Yang pertama di sini sudah ada mangkok tertutup. Apa arti dari mangkok tertutup ini? Mangkok yang sudah tertutup, apabila kita tuangkan air, maka air itu pun akan tumpah dan tidak akan bisa memenuhi isi mangkok itu, yang melambangkan manusia yang sudah menutup dirinya, maka mau diberikan patidharma sebanyak apapun, tetap saja tidak akan ada jodoh. Manusia seperti ini tidak meyakini Buddha, tidak percaya inkarnasi, dan tidak percaya karma, sehingga selamanya mereka pun juga tidak akan pernah bisa mencapai moksa. Nah, kemudian yang kedua adalah mangkok pecah. Di sini sudah ada mangkok pecah, dan bisa kalian lihat apabila mangkok pecah ini saya isi dengan air, maka air ini pun juga akan tumpah, dan selamanya mangkok ini pun juga tidak akan pernah bisa terisi penuh, yang melambangkan bahwa dalam kehidupan manusia, apabila manusia dengan tipe ini kita berikan patidharma sebanyak apapun kepadanya, maka selamanya tidak akan pernah terisi juga. Orang itu juga tidak akan pernah bisa betul-betul memahami dharma, karena apa yang udah diisikan akan tumpah dan tidak bisa penuh mangkok itu. Kemudian yang ketiga ada mangkok kotor. Di sini sudah ada mangkok kotor. Apabila mangkok kotor ini saya isi dengan air, apakah air ini di dalam mangkok ini bisa jernih? Tentu saja tidak. Air di dalam mangkok ini pun juga akan kotor, karena memang dasar mangkoknya sudah kotor. Nah, di sini melambangkan hati orang yang sudah penuh dengan loba, dosa, moha, curiga, marah, maka mau diisi patidharma sebanyak apapun, maka patidharma yang diberikan itu pun juga akan ikut ternoda, sehingga mangkok kotor itu pun juga tidak akan pernah bisa bersih. Nah, kemudian mangkok yang sempurna adalah mangkok yang seperti apa? Mangkok yang terbuka, yang baru, dan yang bersih. Manusia dengan ciri-ciri seperti itulah barulah yang bisa mencapai sarana dharma sejati. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berpikiran terbuka, selalu berpikir hal yang baru, dan berpikir hal yang bersih. Tidak hanya pikiran, tapi juga ucapan dan perbuatan kita. Dengan begitu, maka kita akan bisa mencapai moksa. Dan tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita, jangan lupa untuk melakukan 8 mustika pedang yogi yang sudah saya bahas tadi. Ada 8 sadana ya. Nah, itu wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mungkin demikianlah penjelasan untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya. Om Kululien Sen Siti Hom.